Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rina Warta Simamora dengan NIM 213304010233. Saya jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Dengan ini akan menyampaikan atau mempresentasikan dengan judul Sistem Akuntansi Biaya pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen Bapak Dr. Hotua Samosir. Yang pertama, pendahuluan. Sistem akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur erat berhubungannya dengan sistem pengawasan produksi, karena sebagian besar kegiatan perusahaan manufaktur berada dalam fungsi produksi. Dan yang berikutnya, sistem pengawasan produksi. Sistem pengawasan produksi. Dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan produksi adalah yang pertama, surat order produksi. Dokumen ini merupakan surat perintah yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi yang ditujukan kepada bagian-bagian yang terkait dengan proses pengolahan produk untuk memproduksi sejumlah produk. Dan yang kedua, daftar kebutuhan bahan. Dokumen ini merupakan daftar jenis dan kuantitas bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi produk seperti yang tercantum dalam surat order produksi. Dan yang ketiga, daftar kegiatan produksi. Dokumen ini merupakan daftar urutan jenis kegiatan dan fasilitas mesin yang diperlukan untuk memproduksi produk seperti yang tercantum dalam surat order produksi. Dan yang keempat, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Merupakan formulir yang digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dan bahan penolong untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat order produksi. Dan yang kelima, bukti pengembalian barang gudang. Dokumen ini merupakan formulir yang digunakan oleh fungsi produk untuk mengembalikan bahan baku dan bahan penolong ke fungsi gudang. Dan yang keenam, kartu jam kerja. Dokumen ini digunakan untuk mencatat jam kerja langsung yang dikonsumsi untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat order produksi. Dan yang ketujuh, laporan produksi selesai. Produk selesai dibuat oleh fungsi produk untuk memberitahukan selesainya produk pesanan tertentu kepada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, fungsi gudang, fungsi penjualan, fungsi akuntansi persediaan, dan fungsi akuntansi biaya. Fungsi yang terkait dalam sistem pengawasan produksi adalah yang pertama, fungsi penjualan. Fungsi penjualan bertanggung jawab atas penerimaan order dari pelanggan dan meneruskan order tersebut ke fungsi produksi. Dan yang kedua, fungsi produksi. Fungsi ini bertanggung jawab atas pembuatan perintah produksi bagi fungsi yang ada di bawahnya yang terkait dalam pelaksanaan proses produksi guna memenuhi permintaan produksi dari fungsi penjualan. Dan yang ketiga, fungsi perencanaan dan penguasaan produksi merupakan fungsi staf yang membantu fungsi produksi dalam merencanakan dan mengawali kegiatan produksi. Dan yang keempat, fungsi gudang. Fungsi gudang bertanggung jawab atas pelayanan permintaan bahan baku, bahan penolong, dan barang lain yang digudangkan. Dan yang kelima, fungsi akuntansi biaya, bertanggung jawab untuk mencatat konsumsi berbagai sumber daya yang digunakan untuk memproduksi pesanan. Jaringan prosedur yang membentuk sistem pengawasan produksi adalah yang pertama, prosedur order produksi, dikeluarkan untuk mengkoordinasi pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Dan yang kedua, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dan fungsi gudang. Dan yang ketiga, prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung. Pelaksanaan kegiatan dalam daftar kegiatan produksi memerlukan prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung yang dikonsumsi dalam pengolahan order produksi yang bersangkutan. Dan yang keempat, prosedur produk selesai. Order produk yang telah yang selesai dikerjakan perlu diserahkan dari fungsi produk ke fungsi gudang. Yang berikutnya, informasi yang diperlukan oleh manajemen. Informasi yang digunakan oleh manajemen dari sistem akuntansi biaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, order produk yang belum selesai. Dan yang kedua, order produk yang telah selesai. Dan yang ketiga, harga pokok produk jadi.
Dan yang keempat, harga pokok produk yang masih dalam proses pada saat tertentu. Dan yang kelima, biaya menurut pusat biaya. Yang berikutnya, dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya sebagian besar terdiri dari dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan produksi. Dokumen tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, surat order produksi. Yang kedua, daftar kebutuhan bahan. Dan yang ketiga, daftar kegiatan produksi. Dan yang keempat, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Dan yang kelima, bukti pengembalian barang gudang. Dan yang keenam, kartu jam kerja. Dan yang ketujuh, laporan produk selesai. Dan yang kedelapan, bukti memorial. Dan yang kesembilan, bukti kas keluar. Yang berikutnya, catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya adalah yang pertama, jurnal pemakaian bahan baku. Merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat harga pokok bahan baku yang digunakan dalam produksi. Dan yang kedua, jurnal umum. Digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran gaji dan upah, penyusutan aset tetap, amortisasi aset tak berwujud, dan terpakainya uang muka biaya. Dan yang ketiga, register bukti kas keluar. Digunakan untuk mencatat BOP, beban administrasi umum, dan bahan pemasaran. Dan yang keempat, kartu harga pokok produk. Dan yang kelima, kartu biaya, buku pembantu yang merinci beban overhead pabrik, beban administrasi dan umum dan beban pemasaran. Dan yang berikutnya, fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi biaya adalah yang pertama, fungsi penjualan, dan yang kedua, fungsi produk, dan yang ketiga, fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, dan yang keempat, fungsi gudang, dan yang kelima, fungsi akuntansi biaya. Dan yang berikutnya, jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk pengawasan produk dan sistem akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur adalah yang pertama, prosedur order produksi, dan yang kedua, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, dan yang ketiga, prosedur pengembalian barang gudang, dan yang keempat, prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung, dan yang kelima, prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik, dan yang keenam, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum dan pemasaran. Dan yang selanjutnya, unsur pengendalian intern. Unsur pengendalian intern yang seharusnya ada dalam sistem akuntansi biaya dirancang dengan merinci 3 unsur pokok sistem pengendalian intern: organisasi, sistem otorisasi, dan prosedur pencatatan dan praktik yang sehat. Organisasi. 1. Fungsi pencatatan biaya harus terpisah dari fungsi produksi. 2. Fungsi pencatatan biaya harus terpisah dari fungsi yang menganggarkan biaya. 3. Fungsi gudang harus terpisah dari fungsi produksi. 4. Fungsi gudang harus terpisah dari fungsi akuntansi. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama, surat order produksi otorisasi oleh kepala fungsi produksi. 2. Bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang diotorisasi oleh kepala fungsi produk yang bersangkutan. 3. Bukti kas keluar diotorisasi oleh kepala fungsi akuntansi keuangan. 4. Daftar kebutuhan bahan dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. 5. Daftar kegiatan produksi dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. 6. Kartu jam kerja diotorisasi oleh kepala fungsi produk yang bersangkutan. Praktik yang sehat. 1. Surat order produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti kas keluar, bukti memorial bernomor urut tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan. 2. Secara periodik dilakukan rekonsiliasi kartu biaya dengan rekening kontrol biaya dalam buku besar. 3. Secara periodik dilakukan penghitungan persediaan yang ada di gudang untuk dicocokkan dengan kartu persediaan. Yang berikutnya, ringkasan dari topik 12 ini yaitu yang pertama, dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan produksi adalah surat order produksi, daftar kebutuhan bahan, daftar kegiatan produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti pengembalian barang gudang, kartu jam kerja, dan laporan produksi selesai. 2. Fungsi yang terkait dalam sistem pengawasan produksi
adalah fungsi penjualan, fungsi produksi, fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, fungsi gudang, dan fungsi akuntansi biaya. Yang ketiga, jaringan prosedur yang membentuk sistem pengawasan produksi, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung, dan prosedur produk selesai. Dan yang keempat, catatan akuntansi yang digunakan. Dalam sistem akuntansi biaya adalah jurnal pemakaian bahan baku, jurnal umum, registrasi bukti kas keluar, kartu harga pokok, produk, dan kartu biaya. Yang kelima, fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi biaya adalah fungsi penjualan, fungsi produksi, fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, fungsi gudang, dan fungsi akuntansi biaya. Begitulah hasil presentasi saya pada hari ini. Pada topik selanjutnya, saya akan membahas tentang sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas. Sekian dan terima kasih.